Groundbreaking pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, sudah 5 bulan berlalu sejak September tahun 2022. Akan tetapi, belum ada tanda-tanda ganti untung yang dijanjikan bagi warga yang lahannya terlalui proyek itu. Kondisi ini tentunya mengundang pertanyaan warga, terlebih yang lahan atau tempat tinggalnya terkena jalur. Informasi terakhir, pekerjaan masih berkutat di wilayah Pekutatan yang tidak lain lahan pemerintah provinsi. Sementara pengukuran bidang per bidang juga sudah dilakukan hingga tembus wilayah Tabanan oleh Satgas A. Mari kita melihat pengerjaan jalan tol yang hampir serupa di Pulau Jawa. Proses pembebasan lahan masyarakat yang lahannya terkena tol, ternyata juga membutuhkan waktu. Seperti di Jalan Trans Jawa yang akan tembus ke Banyuwangi, hingga saat ini juga belum kelar. Jalan tol dari Surabaya dan Malang ke Banyuwangi, masih berproses sampai Probolinggo. Jalan tol Ngawi-Solo, juga membutuhkan waktu yang tidak cepat. Tol Solo-Ngawi memiliki total panjang 90,25 km. Mirip dengan ruas panjang jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Pemerintah memberikan dukungan konstruksi untuk meningkatkan tingkat kelayakan finansial ruas tol ini. Melalui pembangunan konstruksi Solo, Kartosuro, Karanganyar sepanjang 20,9 km, dan sisanya, sepanjang 69,35 km, dilaksanakan oleh PT Solo Ngawijaya. Pengerjaan ruas jalan tol ini sebenarnya sempat mengalami kelambatan, di mana sejak tahun 2013, pengerjaan jalan tol dimulai dengan melibatkan pihak swasta. Namun karena sempat mandek, akhirnya pemerintah turun tangan dan kembali dilakukan groundbreaking percepatan pengerjaan 2 tahun kemudian atau pada April tahun 2015. Setelah percepatan dilakukan, 3 tahun kemudian, atau 2018, jalan tol bisa selesai. Saat groundbreaking 2015 itu, Presiden menyampaikan bahwa swasta diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dalam pembangunan jalan tol. Namun, apabila swasta tidak dapat membangun, maka pembangunan jalan tol diserahkan kepada badan usaha milik negara, BUMN. Dan jika BUMN juga tidak dapat membangun, maka pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangunnya dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Lantas bagaimana untuk pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi? Ini pembangunan juga melalui pelelangan pengusahaan jalan tol pihak swasta. Konsorsium beberapa PT sebagai pemenang lelang atas proyek kemudian membentuk BUP yang selanjutnya dikenal sebagai PT Tol Jagat Kerti Bali. Sebagaimana diketahui proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi merupakan salah satu proyek strategis nasional. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Proses transaksi dari proyek ini dimulai sejak pengumuman prakualifikasi pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Dan pada tanggal 23 Februari tahun 2022 diumumkan penetapan hasil negosiasi pelelangan pengusahaan jalan tol. Hingga dilakukan groundbreaking pada September tahun 2022 lalu. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono berharap agar pembangunan jalan tol Gilimanuk ini dipercepat dan selesai 2025. Menteri berharap groundbreaking yang dilakukan tanggal 10 September tahun 2022 lalu adalah yang pertama dan terakhir. Masyarakat juga berharap, proses segera selesai, termasuk pembebasan lahan.